Halo teman-teman, senang sekali rasanya bisa kembali ke hadapan kalian dan membawakan topik-topik yang hangat dibincang-bincangkan oleh kita sebagai bikers ya, anak-anak motor. Nah, ini tuh sebenarnya kasus lama ya, kayak ini tuh sebenarnya masalah lama yang diungkit kembali dan dibumbui dengan begitu sedapnya sehingga menjadi sesuatu yang patut atau apa ya, bisa dibilang kok ya tiba-tiba kayak hangat lagi lah gitu untuk dibicarakan dan dipermasalahkan oleh beberapa pihak-pihak yang memang tidak tidak menyetujui hal itu atau masalah itu. Nah, masalah ini sebenarnya adalah knalpot racing, cuman dibumbuinya, di packagingnya itu menggunakan Sunmori gitu loh. Jadi kita semua tahu bahwa Sunmori itu adalah Sunday Morning Ride, yang dimana itu yang melakukan itu enggak harus menggunakan knalpot racing kan, tapi memang banyak jadi ajang show off atau kayak pembuktian diri gitu terhadap entah sesama pengguna jalan ataupun sama temennya sendiri untuk entah untuk apa ya sebenarnya, cuman yang jelas ya dia memakai knalpot racing, wheelie, balapan gitu-gitu ya. Balapan yang bener-bener balapan sih enggak ya, cuman mungkin kayak drag race tiba-tiba gitu-gitu. Jadi ini berita ya, gue bacain aja dari kompas.com, fresh 21 Maret 2021, fresh ya, ngambilnya nggak yang berita lama. Nah, ditindak tegas banyak yang jadikan Sunmori ajang kebut-kebutan. Nah, Jakarta kompas.com, kepolisian akan mengetatkan kegiatan akhir pekan para pengendara sepeda motor yang melakukan Sunday Morning Ride. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak dan membubarkan pengendara motor yang melakukan Sunmori dengan tidak tertib. Ya, kita garis bawahi tidak tertibnya. Nih, kutipan dari perkataan beliau ya. Perilaku berkendara yang penuh risiko, ada night ride, ada Sunmori atau Sunday Morning Ride. Hilangkan, lakukan edukasi sosialisasi agar perilaku ini tidak dinodai dengan perilaku berkendara yang penuh risiko, ujar Irjen Pol Fadil Imran ya, sebagai pihak yang berwajib dan bertanggung jawab atas tata tertib yang dilakukan di jalanan gitu ya. Oke, jadi kita bahas melalui berita yang sudah gue bacakan, sudah kalian bisa lihat juga screenshotnya di layar komputer atau HP kalian atau apapun gadget kalian masing-masing, sehingga tidak ada yang namanya misinformasi, miskomunikasi antara kita sebagai warga dan juga mereka yang berkepentingan dan mereka yang ibarat kata memiliki wewenang. Oke, itu biar lurus gitu ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman, jadi gini, gue sangat setuju. Gue tidak bisa bilang apapun kecuali setuju dengan apa yang ditegaskan oleh Bapak Irjen Pol Fadil ya, yang terhormat. Gue juga sangat-sangat males gitu ya ketika gue lagi nggak Sunmori, gue naik mobil ya, entah apapun urusan gue, yang jelas melewati beberapa poin-poin ya, titik poin yang memang sering dibuat sebagai tikum oleh beberapa riders gitu ya. Nah, ini khususnya di Jakarta ya teman-teman ya. Nah, itu gue suka annoying kalau misalnya gue tiba-tiba dengar suara-suara knalpot yang tidak sedap didengar ya di telinga, dan juga suka takut tiba-tiba ada yang speeding, tiba-tiba ada yang wheelie, apalagi ya itu sering terjadi lah. Mungkin kalau orang Jakarta, apalagi Jakarta Selatan, mungkin udah hatam lah gitu-gituan, sehingga untuk minggu pagi tuh kita lebih memilih untuk keluar sekitar jam 11 siang gitu ya, ketimbang jam 8 sampai 10 pagi gitu, karena memang banyak sekali anak-anak yang Sunmori yang tidak teratur. Sementara gue kan Sunmorinya di Bintaro ya. Nah,
Nanti kita bahas nih, ada keresahan lagi nih setelah San Mori Jakarta ini diperketat. Kalau di Bintaro itu sementara ini sih, sejauh yang gua tahu itu ya lebih sedikit teratur, walaupun memang ada juga di BSD dulu malah lebih chaos daripada di Jakarta. Tapi kalau di Bintaro tuh enggak, karena mungkin gini, Bintaro itu short ya. Jadi Bintaro itu tuh cuman mungkin dari veteran ke sektor 9 balik lagi gitu kan. Jadi nggak panjang-panjang amat, beda sama BSD maupun Jakarta. Kalau BSD lu luas ya, bisa ke AIS, bisa kemana-mana. Kalau Jakarta lebih luas lagi, sehingga lebih mengundang gitu ya. Kalau Bintaro itu ya orang naik sepeda, orang ini ya kayaknya masih jauh lebih banyak ya ketimbang anak-anak San Mori-nya ya. Correct me if I'm wrong, tapi sejauh penglihatan gue seperti itu. Karena gue kalau di Bintaro ini takutnya sama pesepeda, bukan sama pemotor gitu. Kalau pesepeda itu soalnya kan tiba-tiba suka ke kanan, tiba-tiba suka ke kiri, tidak pada jalurnya gitu kan. Ya namanya orang ya, kita nggak bisa mengatur masing-masing individu. Nah, jadi gue setuju banget gitu loh. Tapi gue takut nih, karena kan ini kita menertibkan orang Indonesia, bukan orang Eropa maupun Amerika, yang dimana mereka itu secara literasi banyak yang tertinggal, secara edukasi banyak yang tertinggal, dan tidak mau diedukasi. Kita bukan mengaku negara kita ini hancur ataupun bodoh, tapi kita mengakui bahwa ada something yang memang harus kita benahi dalam pikiran kita maupun hati kita, dan itu kita rasa kita semua harus benahi gitu loh. Kayak misalnya gue pribadi, nggak usah ngambil contoh dari orang lain ya. Gue pribadi ini misalnya, gue merasa tuh benar. Ini bener kok gue belok kiri langsung karena kan ini nggak ada persimpangan bla 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 bla. Mungkin ketika gue ditilang polisi dan polisinya menyatakan bahwa maaf mas, seharusnya belok kiri, ikuti lampu. Terus gue merasa tidak ada sign-nya, tidak ada pemberitahuannya pak di itu, kenapa saya ditangkap gini. Kita ngelaknya itu masih ada gitu. Yang dimana itu tuh bener, itu tuh boleh gitu loh. Tapi ketika polisi sudah menjelaskan nih, misalnya kayak jadi gini mas, ada undang-undang baru ya tentang ini, sebaiknya mas baca gitu ya tentang undang-undang, karena kan mas pengguna jalan nih gini ya kan. Jadi harusnya mas tahu bahwa ada undang-undang baru bahwa kalau mau belok ke kiri itu harus mengikuti lampu misalnya. Ya gue nggak tahu nih undang-undang ada atau enggak, cuman misalnya gitu kan. Kita kan biasa belok kiri langsung gitu kan, nggak apa-apa, normal gitu, wajar. Nah, udah gitu, kalau udah gitu nih, gue pribadi ya, nggak bawa orang lain gitu, suka ngeyel lagi gitu loh, kayak balikin salah-salahan lagi gitu loh. Jadi ini yang harus kita benahi gitu loh, bahwa kalau misalnya kita udah dikasih bacaannya, dikasih teorinya, ya kita resapi dan minta maaf dan ini ya. Tapi juga ya gue nggak mau ini juga ya, bahwa polisi itu ya sering juga ngegas duluan gitu, tuh sering terjadi gitu ya. Gue sebagai pengendara di Jakarta ya sering menemui polisi-polisi seperti itu. Dan ini tuh sebenarnya tuh bisa jadi tuh karena dua belah pihak ini tuh selalu itu, kalau nggak pengendaranya ngegas duluan ya polisinya ngegas duluan kan gitu ya. Jadi mungkin polisinya itu mau baik-baik, cuman karena habis nilang orang, tapi orang yang ngegas duluan, terus dia jadinya menganggap kita akan melakukan hal yang sama, jadi ngegas duluan juga kan. Nah makanya itu yang menurut kita harus kita benahi gitu. Nah, jadi balik lagi kan, penertibannya itu seperti apa dan bagaimana, edukasinya itu seperti apa gitu loh ya. Dan peraturannya itu pengennya seperti apa sih gitu loh. Harus benar-benar dibulatkan, ditetapkan, dan dibicarakan. Itu yang paling penting gitu. Karena tanpa begitu, masyarakat Indonesia akan susah untuk diedukasi, ditertibkan ya. Sehingga nih yang gue takutin ya, itu anak-anak San Mori di Jakarta pindah ke Bintaro, Bintaro chaos ya. Di Bintaro orang-orang bentrok sama orang-orang yang suka naik sepeda dan lain-lain. Itu bahaya gitu loh, bahaya.
Gitu. Jadi tolong diperhatikan yang seperti itu gitu loh. Jangan sampai nih Jakarta ditertibkan tapi dia malah cari tempat lain. Karena menurut gue mau sampai berbusa-busa mulut polisi jelasin, anak-anak itu nggak akan ngerti betapa tidak baiknya menggunakan knalpot racing. Karena yang mereka tahu knalpot racing dijual, dia beli, dia bayar dengan legal, dia pasang, menurut dia juga legal. Itu poinnya gitu loh. Dia kan ngerasa, gue udah beli kok, ngapain juga gue mesti lepas, kan bukan barang curian, gue kan beli, gue nabung nih buat knalpot ini, apalagi yang pakai knalpot bermerek ya kan, Leovins, Akrapovic, Austin, ya gitu-gitu ya. Mereka pasti, wah males lah gue, masa udah, ini kan ibarat kata hiasan motor gue nih, ini perhiasan motor gue, yang bisa meningkatkan daya tarik ya di motor gue ini gitu loh. Tanpa ada knalpot ini motor gue ini kurang banget lah gitu. Suaranya kurang, penampilannya kurang, kan ada yang seperti itu. Gitu. Jadi mereka kayak malah memilih untuk menghindar dari penertiban itu, tapi menghindarnya kemana? Ya cari lokasi-lokasi, poin-poin yang memang mereka paham, ya di situ tidak seperti itu caranya gitu. Nah, terus ini edukasinya merata nggak ya, Bapak polisi yang terhormat? Ini edukasinya merata atau tidak? Apa sih yang maksudnya merata tuh? Misal ya, ini misal ya, gue nggak ini ya. Ada motor Harley Davidson gitu, menggunakan knalpot yang suaranya bising gitu ya. Terus pertama-tama gue jelasin dulu, tidak ada Harley Davidson keluar dari pabrik knalpot berisik, itu nggak ada. Knalpot Harley Davidson itu memiliki apa sebutannya ya, filter atau apa itu yang di dalam knalpotnya itu yang sangat-sangat tebal, sangat-sangat besar. Makanya knalpot itu besar kalau lu perhatiin. Knalpot Harley itu besar gitu. Itu peredam ya, silencer ya. Silencer itu besar. Itu berarti dia nggak mau suara knalpot itu sember, nggak mau suara knalpot itu terlalu berisik gitu loh. Nah, sehingga tidak ada ya, ini perlu kita luruskan dulu, tidak ada yang itu memang sudah begitu dari pabrik, itu tidak ada ya. Kita perlu ketahui itu sama-sama. Karena mau bagaimanapun Harley Davidson adalah motor street legal ya. Jadi tidak mungkin dibuat berisik-berisik gitu. Ya lu bayangin aja, lu jalan jauh pakai Harley Davidson, apa kalau misalnya emang berisik apa nggak pengeng gitu kan. Itu perlu kita lurusin. Dan misalnya ada yang seperti itu, yang tidak menggunakan knalpot orisinil, apakah kena tilang atau malah kayak menyudutkan kita kembali ya, seperti yang pernah terjadi ya. Gua nggak usah sebutin lah, tapi pernah terjadi ya, Bapak polisi itu yang menindak itu menyebut bahwa Harley Davidson memang bawaannya seperti itu, padahal jelas secara visual maupun secara suara ya, itu ya memang terdengar sangat-sangat bising gitu loh ya. Tapi kita sebagai rakyat sih berharap polisi ini bisa lebih jujur, lebih mengayomi, sehingga semuanya itu merata. Apapun kebijakannya dibuat merata. Apapun motornya, berapa besar pun cc-nya, dan berapapun harganya gitu. Nah teman-teman, jelas ya di berita ini, jadi jangan salah kaprah lagi, wah nggak boleh San Mori nih, nggak boleh San Mori nih. Nggak boleh San Mori kalau lu pada masih begajulan, masih tidak taat peraturan, masih menggunakan knalpot racing, masih membahayakan pengguna jalan lain ya, apalagi masih menerobos ke ring 1 ya. Jangan, please. jangan ada lagi. Oke? Ya, cukup satu kejadian itu jadi contoh, jangan kejadian lagi ya, gitu lah ya. Oke, sekian ya video gue kali ini. Cukup simpel, cukup sederhana. Gue cuman ingin menyuarakan suara hati dan juga membacakan berita yang terkini agar kita semua bisa lebih mengerti ke depannya. Thank you udah menyaksikan sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.